Halo para pendengar, gue baru aja nih nonton anime isekai yang dari kemarin pengen gue bahas tapi nggak sempat, yaitu Tensei Kenja Isekai No Life atau gue sebut sebagai Isekai Jamet. Gue pertama kali tahu anime ini bukan dari novel, tapi dari manga. Jadi gue pribadi lebih relate dengan Yuji versi manga daripada versi novel. Makanya ketika trailer animenya rilis, gue sempat kaget dan protes. Kenapa wajahnya Yuji malah diubah jadi seperti yang kita lihat saat ini di anime? Rasanya tuh aneh banget, kenapa bisa ekspresinya Yuji yang tampak polos dan juga datar di versi manga malah diubah jadi lebih ekspresif di anime. Ditambah model rambutnya Yuji malah dibuat jadi lebih mengembang daripada model rambutnya di versi manga yang terlihat lurus. Sekilas, hal ini malah ngebuat Yuji kayak lagi pakai helm dan rambutnya sama sekali tidak terlihat natural. Karena model rambutnya, makanya gue sebut anime ini sebagai anime Isekai Jamet. Karena dari MC yang punya wajah baby face dengan rambut lurus, malah diubah jadi MC yang sok datar, ditambah model rambut yang kayak helm. Cuma setelah gue bandingkan antara anime dengan novel, sepertinya wajahnya Yuji sengaja ingin dibuat seperti ini, karena ingin mengikuti Yuji yang ada di novel dan bukan mangganya. Padahal alasan kenapa gue suka banget baca manga Isekai Jamet, karena gue seneng ngelihat wajahnya Yuji yang selalu datar, tidak peduli apapun yang sedang dia hadapi. Mau dia berhadapan melawan naga penghancur dunia, mau dia makan makanan yang enaknya bukan main, wajahnya Yuji akan tetap datar dan terlihat tenang. Cuma sekali lagi, setelah gue perhatikan kembali, gue sadar kalau wajahnya Yuji versi anime juga sebenarnya sama-sama datar sama seperti Yuji di versi manga. Tapi bedanya, Yuji di manga terlihat polos dengan wajah datarnya. Sedangkan Yuji di anime terlihat seperti abang-abang yang tidak ada semangat hidup, makanya mukanya datar terus. Oke, sudah cukup kita ngomongin muka si MC, sekarang gue pengen ngomongin animenya. Anime Isekai Jamet menurut gua masuk kategori anime isekai standar yang gak bisa dibilang jelek banget tapi juga gak bagus-bagus amat. Alasan kenapa gua bilang anime ini gak jelek karena gua pribadi bisa menikmati versi animenya meskipun terkesan biasa aja. Gambar animenya juga biasa aja, malah kalau dari gambar rasanya gua seperti lagi ngelihat gambar Konosuba Season 1 tapi bagian lekukan tubuhnya dihilangkan. Cuma ada beberapa momen yang pas gue tonton emang kelihatan bagus. Salah satu contohnya adalah ketika Yuji mengalahkan naga biru di episode 4. Tapi selebihnya untuk saat ini biasa aja. Nah, kalau ditanya apa yang bagus dari anime ini, maka gue bakalan bilang sih musiknya. Musiknya bagus walaupun gak sampai sekelas Violet Evergarden dan anime lain yang musiknya gila-gilaan. Tapi setidaknya musik di anime ini bisa ngebuat gue betah untuk nonton animenya. Nah, sekarang mari kita bahas yang gue rasa kurang dari anime ini. Pertama, entah apa tujuannya, tapi animenya cukup sering nampilin scene yang ngambil angle dari arah bawah si MC. Ini scene ganggu banget sumpah, karena apa yang mau kita lihat dari gambar ini coba? Lubang hidung? Dan seperti yang gua bilang, scene ini bukan cuma muncul sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ditambah, Yuji juga beberapa kali terlihat menggaruk pipinya, yang mana gua pribadi selalu aja kesel tiap kali ngelihat karakter anime yang suka garuk pipinya pakai satu jarinya. Gue jadi ingat karakter Shun dari Komodisuga yang dikit-dikit tuh suka garuk, dikit-dikit garuk. Apa yang mau digaruk sih? Gatal mas pipimu atau gimana sih? Dikit-dikit garuk. Gue kesel sumpah kalau ngeliat karakter shonen atau apapun itu garuk. Kedua, di mata gue, episode satunya tuh cringe banget. Gue sadar kalau anime ini sengaja ngelewatin bagian CMC yang terkirim ke isekai agar menghindari plot isekai yang mainstream. Makanya mereka memilih untuk langsung menampilkan scene action di episode 1 dan scene Yuji terkirim ke isekai diubah jadi scene flashback. Cuma kalau treatmentnya seperti ini, setidaknya gambar animenya haruslah bagus dan dibuat serius biar kita para penonton bisa langsung relate dengan kondisi ceritanya yang sedang genting. Tapi, kalau gambarnya kayak Isekai Jamet yang gak bagus-bagus amat, ditambah gambar karakter sampingan yang kayak gini model rambutnya, ya jatuhnya malah cringe. Episode 1 mencoba ngasih tahu kita tentang seberapa kuat CMC dengan langsung terjun ke bagian action. Tapi, karena gambarnya biasa aja dan kita belum kenal satupun karakter yang ada di sana, jatuhnya malah kerasa cringe dan, apa sih? Ada apa sih ini? Cuma syukurnya kita mulai dapat pengenalan karakter Yuji di episode 2 dan ceritanya jadi lebih bisa diterima daripada episode 1 yang kerasa cringe. Sama, kalau ada satu lagi yang gue rasa kurang, kayaknya sih gue kurang cocok sama gambar slime-nya yang terlalu biru. Andaikan slime-nya dibuat agak transparan seperti Tensura atau slime Toshite 300, pasti slime-slime-nya bakalan jauh lebih menarik. Padahal yang ngebuat slime Toshite dan Isekai Jamet ini adalah satu studio yang sama, yaitu Revorut. Tapi entah kenapa mereka malah mengubah desain slime-nya jadi sesimpel ini. Padahal ya, slime Toshite 300 berhasil jadi bukti kalau mereka bisa ngebuat desain slime yang bagus. Kenapa desain slime-nya penting? Karena kalau kalian baca manga, slime-nya tuh kelihatan imut banget dan juga jauh lebih ekspresif daripada versi anime. Nah ini malah kebalik nih, Yuji versi manga malah lebih datar daripada Yuji versi anime. Tapi slime versi manga malah lebih ekspresif daripada slime versi animenya. Cuma slime yang gue maksud ini hanya slime yang ada di animenya, bukan slime yang ada di musik ending. Kalau di musik ending sih kelihatan bagus loh slime-nya.
Sama satu lagi, gue kayak ngerasa suaranya Proud Wolf kayak kurang cocok deh. Antara suara sama wujud serigalanya kayak kurang cocok gitu. Nah, gimana menurut kalian nih? Apakah kalian sama seperti gue, lebih suka Yuji versi manga yang wajahnya datar banget? Atau kalian lebih suka Yuji versi anime dengan rambut helmnya? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja, makasih sampai sudah mendengarkan. Bye-bye.